Namaku Sudansi. Seminggu yang lalu baru putus dengan pacar. Dan yang akan kulakukan sekarang adalah tidur dengan pria di hadapanku ini. Kakak kandung mantan pacarku. Kecuali Sudansi, kau keluar sekarang. gangguan tiba-tiba dari mantan pacar. Kak Che dan Sisu itu sudah 3 bulan bersama, playboy yang berubah. Aku tahu, pasti dia jago di ranjangnya. Nanti setelah ku buang dia, kau bisa coba ngejar dia. Beneran kakek. Kakak ipar secantik itu tega? Cuma perempuan, nanti kalau udah bosen. Liang Tianche. Donchi. Pantas kakakmu yang jadi penerus. Kau cuma bisa hura-hura. Sampah tak berguna. Siapa yang kau maksud? Sekarang aku yang sudah bosan. Kita putus. Oh iya. Bagian bawahmu itu benar-benar payah. Kau. Kakek kau gak apa-apa. Gak apa-apa, cuma karena kakak suka dia. Makanya aku ngejar dia, ayo lanjut minum. Sebelah sayang, sarapannya tidak cocok. Bukan, kemarin bertengkar tidak puas, agak menyesal. Dasar anak kecil, sudah besar masih begitu. Di depan nenek, aku kan selamanya anak kecil. Anakku sayang, kangen banget. Oh, ini ayah biologis yang belum pernah kutemui. Hari ini mau mampir, ada perlu apa? Siksi, jangan begitu dong. Tapi ayah memang ada urusan. Nggak mau. Lab riset skincare kita sedang ada masalah, dana dan teknologi. Terhambat, hanya bisa andalkan patenmu. Kau kan tidak mau kerja keras ibumu sia-sia. Apalagi jadi penerus keluarga Su, lebih baik daripada mengurung diri di gubuk ini. Bawa semuanya ke sini. Bagaimana? Kembali ke ayah. Jadi putri Su dan penerus keluarga kaya. Inilah hidup yang semestinya kau jalani. Sujia, ahli waris keluarga kaya. Apa ini hal yang membanggakan? Sujia, sudah 3 kuartal berturut-turut merugi, uang di rekening. Mungkin lebih bersih dari wajahmu. Ini hanya sementara. Tapi aku bisa pertimbangkan usulmu. Jangan biarkan kerja keras ibu sia-sia. Ya, ibumu berusaha keras untuk menembus hambatan teknologi formula anti kerut. Dia benar-benar berkorban banyak. Dengan data yang dikumpulkan ibu selama bertahun-tahun, ditambah teknologi AI terkini, aku pasti bisa meningkatkan efektivitas produk. Tidak hanya meningkatkan kilau dan hidrasi mendalam, tapi juga terobosan baru di bidang anti kerut. Kalau kamu tidak bisa menjaganya, maka biar aku yang menjaganya. Aku juga sudah menjodohkanmu dengan keluarga Liang, raksasa industri kosmetik. Jika kamu bisa menikah dengan keluarga Liang sebagai putri Sujia, maka keluarga Su akan selamat. Keluarga Liang. Bukankah itu keluarga Liang Tianche? Kamu berencana menjual anak perempuan ya? Ya. Belum terjual. Keluarga Liang belum menemukan calon pernikahan. Jadi kamu yang harus mencari cara. Jadi kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Dan semua keuntungan untuk kalian? 11, jangan dengarkan omongannya. Dia yang mau menikah.
Biarkan dia menikahi putra tertua keluarga Liang. Seandainya putra tertua keluarga Liang mau, dia pasti akan menikah sendiri. Dulu ibumu juga begitu. Nenek hanya ingin kamu menemukan pasangan yang benar-benar mencintaimu dan melindungimu. Tenang nenek, aku tahu apa yang aku lakukan. Menikahi putra tertua keluarga Liang, jadi kakak ipar mantan pacar. Sekaligus masuk keluarga kaya dan balas dendam, kesempatan emas ini tidak akan kulewatkan. Semua memakai topeng. Siapa sebenarnya putra tertua keluarga Liang? Maaf, Nona. Undangan Anda sepertinya bermasalah. Mohon. Maaf, aku dan teman dan saku ingin menari sebentar. Bolehkah kami meminta waktu sebentar? Kamu kenal aku? Sekarang sudah kenal, namaku Sudan 11. Bagaimana kalau kamu berbaik hati menemaniku berdansa? Tidak enak menolak. Tidak boleh. Kecantikan mengganggu urusan. Hari ini datang untuk urusan penting. Jika diperlukan, bisa mengambil tindakan khusus. Kamu mengerti maksudku kan? Mengerti. Siapa yang tahu, setelah meninggalkan payung baru sadar di luar tidak ada hujan sama sekali. Anak panah sudah digusur, harus dilepaskan. Orang yang berhasil tidak terikat hal-hal kecil. Alkohol memberanikan orang pengecut, semangat Sudan 11. Ini baru kehidupan yang pantas untuk wanita kuat seperti kita. Ini tuan muda keluarga Liang. Aromanya cukup harum. Kenapa bangun begitu cepat? Efek obatnya buruk ya? Bangun juga bagus, ada interaksi, kamu yang lepas. Sudan 11, kamu keluar sekarang. Jangan ganggu aku Liang. Hari ini jangan pikirkan dia, pikirkan aku. Tuan muda sedang beristirahat di dalam, lebih baik jangan ganggu dia. Kekaku. Padahal itu Sudan 11 di dalam. Bagaimana mungkin ada wanita di samping tuan muda? Pasti Anda salah lihat. Maafkan aku. Datang ke sisimu dengan cara yang hina ini. Bos Yang, saya sudah mendekati nona itu, sesuai perintah Anda.
Tapi dia bilang suruh bawa Anda ke kamar ini. Lakukan seperti katanya. Dia juga bilang jika perlu bisa pakai cara khusus. Ini juga dilakukan? Apa sih cara khusus itu? Dia adalah obatku. Kukira ada konspirasi keluarga kaya, ternyata sukarela masuk perangkap. Kemarin maaf ya, aku mabuk masuk kamar salah. Tapi tenang, aku akan bertanggung jawab padamu. Benarkah? Tentu saja, aku adalah Liang Tianche. Kok bisa kamu? Ternyata kalian kembar, salahku. Pekerjaan rumahku kurang teliti. Jangan-jangan. Nona Su sebenarnya menargetkan adikku. Rupanya aku hanya pengganti. Aku pasti akan bertanggung jawab pada tuan muda keluarga Liang yang menjaga kesucian diri. Ayo kita menikah. Bagaimana? Beri aku alasan yang meyakinkan. Ini adalah alasan dan keyakinanku bekerja sama. Weather dan lotion, di bidang hidrasi, pelembab, anti kerut dan perbaikan. Sudah mencapai posisi teratas. Aku tidak mengerti maksud Nona Su. Aku bisa membuatnya lebih baik. Teknologi inti dengan dukungan teknologiku. Produk seri Weather dan bisa mencapai anti kerut multidimensi. Efek cerah bercahaya akan meningkat signifikan. Pasti akan menjadi produk laris. Saat itu, harga saham minimal naik 20%, pertimbangkanlah. Tidak rugi. Sudansi. Wanita ini, apakah kau punya hati? Dari awal sampai akhir hanya hitungan bisnis. Bukankah ini yang paling ingin diketahui oleh bos Liang? Bukan. Jadi kau tidak mau. Aduh kok kakakmu tiba-tiba umumkan nikah? Besi berbunga tiba-tiba. Nikah sama siapa? Beritanya tidak bilang. Kamu tahu tidak? Tidak tahu juga tidak peduli. Pokoknya pernikahan bisnis lah. Orang seperti kakakku, baik keluarga maupun cinta, hanya alat tukar kepentingan saja. Ini kan cuma pernikahan tukar kepentingan, kok tegang banget? Nona Su, kita harus dandan dulu, foundation harus rata. Harus pastikan kondisi kulit bagus dulu. Begadang riset, kondisi kulit memang jelek. Meski pernikahan bisnis, tapi tidak boleh mempermalukan keluarga Su. Ibu dulu pernah bilang, berharap aku bisa menjadi pengantin tercantik. Weather dan toner dan lotion, bantu kulitku tetap bercahaya. Pakai Secret Essence, perbaiki kulit begadang segera. Sekarang tanpa makeup pun terlihat cerah dan lembut. Seperti punya filter cahaya lembut alami. Beneran deh, sekarang kulitku kenyal dan lembut. Makeup juga lebih mudah hari ini. Aku pasti buat kamu jadi pengantin tercantik. Orang ini sangat familiar. Mantan pacar. Siap panggil aku kakak ipar? Kok bisa dia? Sudansi, turun sekarang. Namaku bukan untuk kau panggil begitu. Kau harus panggil aku kakak ipar. Kau kesepian banget ya? Baru putus berapa lama? Langsung nikah sama kakakku. Kakak, tahu tidak dia? Aku tahu. Ini bukan tempatmu untuk berulah. Pergi sana. Yang berbuat salah adalah kamu. Ikut aku.
Liang Tianche, jangan buat aku memandang rendah padamu. Kalah ya kalah. Cepat pergi dari sini. Kalah ya kalah. Cepat pergi dari sini. Keluarga Su ini latar belakangnya apa sih? Bisa sampai naik ke kapal besar keluarga Liang. Keluarga kecil saja, cuma mengandalkan anak perempuan yang menjual kecantikan. Dan menurutku drama tadi. Sepertinya dua anak muda keluarga Liang ini ada hubungan dengan dia. Menikah ke atas memang sulit. Hidup Sudan 11 di keluarga Liang nanti pasti tidak akan mudah. Masa sih, ini benar-benar keluarga Su yang menggapai tinggi? Aku merasa, kakak ketua keluarga Liang ini yang sudah jatuh cinta. Nasib Sudan 11 kok bisa seberuntung ini? Sekarang mempelai pria, boleh mencium mempelai wanita. Kium jong, kium jong. Sudah larut? Istirahat dulu yuk. Tidak bisa. Peluncuran produk baru kita sudah di depan mata. Aku harus memahami data anti kerut yang ditinggalkan ibuku. Kalau bisa memanfaatkan data ini dengan baik, pasti bisa memberikan pengalaman perawatan kulit yang lebih baik untuk kelompok pengguna yang menghadapi masalah kenuaan dini. Istri yang ambisius dalam karir itu bagus. Tapi merawat diri juga penting. Aku juga sudah agak lelah. Iya, rawat kulitmu dulu jangan sampai rusak. Oke. Jangan bilang meski formula baru Wo Huanyu masih dalam pengembangan. Tapi produk percobaan ini sudah sangat bagus. Memang aku hebat, 3 komponen inti baru. Membuat kulit jadi kenyal dan bercahaya. Iya, istriku emang jago banget. Inspirasi berasal dari faktor dampak. Jurnal terkemuka yang mencakup 2,2% global. Mempublikasikan hasil penelitian gen kulit. Berdedikasi untuk memberikan solusi perawatan kulit terbaik bagi wanita Asia. Wo Huanyu baru adalah perpaduan teknologi dan ekstrak tumbuhan. Tuntaskan 12 masalah kulit, Weathercore 12A. Diperkuat dengan komponen bunga yang kuat dan berkilau. Membuat kulit kenyal dan bercahaya. Ini istri direktur kita? Memang cocok sekali. Sangat serasi, tapi katanya mereka hanya menikah karena perjodohan. Tidak ada dasar cinta, kasihan sekali bos. Meski sudah dapat status, tetap saja jadi anak yang tak diurus. Bagaimana kalau kita undang Bos Liang? Menjadi experience officer pertama kita. Soalnya Bos Liang sering begadang rapat. Sangat cocok dengan target pasar produk kita. Mudah menyerap, sama sekali tidak lengket. Bahkan wajah yang paling kusam sekalipun bisa jadi glowing. Teknik Guru Su sangat profesional. Bisa aku juga dicoba? Ini teknik spa khusus untuk pasangan. Hanya untuk Bos Liang saja. Bagaimana? Aku cukup berhasil di peluncuran produk baru ini kan? Ini namanya melindungi suami, menunjukkan siapa bosnya, dan juga membuat karyawan kita jadi endorser alami. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Terima kasih sudah memberiku status di depan umum. Sudah seharusnya.
2 karyawan tadi cukup bagus. Ini hadiahnya. Siap. Kantor ini bagus, kapan adik bisa mencobanya? Barusan lihat Xiao 11, dia masih cantik seperti dulu. Kamu harus panggil dia kakak ipar. Kakak ipar. Kakak seharusnya tahu, kenapa dia menikah denganmu. Kamu cuma penggantiku saja, hubungan kakak ipar begini. Meski cuma pengganti, sekarang secara resmi. Yang berdiri di sampingnya adalah aku, bukan? Kalau aku berubah pikiran, dia pasti akan kembali padaku. Berani taruhan? Aku tidak mau bertaruh, bukan karena takut, tapi menghargainya. Dia bukanlah taruhan yang bisa kita perebutkan. Kenapa? Kenapa sama-sama anak keluarga Liang? Hanya karena kakak lahir beberapa menit lebih awal, perusahaan jadi milikmu. Perhatian orang tua juga untukmu. Bahkan sekarang Sudan 11 juga kau rebut. Kakak memang kakak yang baik. Kalau kakak mau, perusahaan bisa kuberikan. Hidup penuh tekanan ini kuberikan padamu. Kamu sangat munafik. Aku tidak butuh belas kasihanmu, suatu hari nanti, semua milikmu. Termasuk Sudan 11. Akan kurebut kembali dengan tanganku sendiri. Chen. Kenapa tiba-tiba memanggilku ke sini? Untuk pernikahan kita berdua. Bukankah kita baru saja menikah? Aku ingin pernikahan yang benar-benar untuk kita berdua. Tidak perlu pura-pura di depan orang, juga tidak perlu pernikahan mewah. Untuk menciptakan suasana. Hanya milik kita berdua. Baik. Aku sangat mencintaimu. Lebih dari yang pernah kubayangkan, tetap di sisiku. Ja? Kenapa tiba-tiba kamu jadi begitu manja? Sekarang, izinkan aku mencium pengantinku. Ternyata kamu masih belum bisa melupakannya. Ada apa, Xiao 11? Kamu tidak bosan, Liang Tianche? Dulu kamu tidak pernah memanggilku dengan nama lengkap secara dingin. Aku sekarang bisa memanggilmu dengan nama lengkap. Hanya karena kakakmu. Kalau tidak, ada yang lebih keterlaluan? Mau dengar? Aku benar-benar benci kamu terlalu pintar. Aku jelas-jelas sama seperti kakakku. Yang pertama kamu cintai juga aku, kenapa tidak bisa meneruskan saja? Kamu seharusnya juga milikku. Ya, kamu jelas-jelas memiliki wajah yang sama dengan kakakmu. Tapi kenapa aku justru? Kamu jelas-jelas memiliki wajah yang sama dengan kakakmu. Tapi kenapa aku justru? Kenapa aku justru mengenalmu? Membuatku sia-sia menghabiskan beberapa bulan masa muda yang indah. Kamu sangat menyukai kakakku ya? Bukan hanya suka. Aku benar-benar mencintainya sampai gila. Kamu pasti juga mencintaiku. Kalau tidak, kamu tidak mungkin bisa mengenaliku secepat ini. Kamu jauh berbeda dengan kakakmu, dari sikap hingga kepribadian. Selain memiliki wajah yang sama, apa yang lebih baik darinya? Bukankah kamu hanya ingin membalas dendam padaku? Ada cinta baru, ada benci. Ini membuktikan kamu masih memikirkan aku. Awalnya aku ingin membalas dendam padamu, tapi aku sadar. Di dunia ini ada terlalu banyak orang dan hal penting.
Menghabiskan waktu untuk orang sepertimu adalah pilihan yang paling membosankan. Dan jangan ganggu aku lagi, mantan yang baik. Seharusnya seperti sudah mati. Kenapa? Kenapa kalian semua menyukai kakak? Su Jiangxi, aku pasti akan merebutmu dari tangan kakak. Kenapa minum sampai mabuk begini? Apakah ada masalah? Xiao 11. Kamu kembali. Aku kira kamu akan meninggalkanku. Kalau bukan kamu, aku mau pergi kemana lagi? Aku baru saja rajin berolahraga. Coba raba, enakan. Terakhir kali kamu mabuk, aku tidak melihat dengan jelas. Kali ini kamu yang duluan ya. Aku akan meraba dengan baik. Katakan padaku, di mana aku tidak sebaik adikku? Aku akan ubah semua yang kamu sebutkan. Jangan tinggalkan aku, oke? Aku. CEO besar Liang Group ini. Kok seperti anak anjing kecil? Aku tidak begitu. Kamu ngapain sih? Hah, cepat sekali tertidur. Kali ini aku maafkan kamu dulu. Kok gigit orang sih? Anjing besar kamu ini. Ternyata benar. Kulit yang bagus adalah segalanya, tanpa makeup pun tetap cantik. Ini produk perawatan Cheonji dan yang dikembangkan istri. Efeknya bagus, membuatku terlihat bersinar. Tapi kan kamu yang pakai wajah ini setiap hari, siapa sangka? Kamu setiap hari pakai wajah ini menghadap komputer sampai larut. Tetap kamu yang lebih cantik. Aku mandi dulu ya. Tak kusangka bos Liang jago juga melayani orang. Hanya bisa merawatmu saja. Kamu lihat apa? Semalam aku mabuk, maaf. Sebenarnya yang ingin kukatakan adalah aku Su. Bos, waktunya berangkat. Rapat pagi Anda akan terlambat. Kamu duluan saja, kita masih punya banyak waktu untuk ngobrol. Oke. Kakak, tanpa cap perusahaan, lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Kenapa kamu di sini? Kenapa tidak bisa dihapus? Tuan adik ipar, bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu hidupku di sini. Xiaoxi. Dengar dulu, ada kesalahpahaman antara kita. Aku mengatakan hal-hal buruk di depan teman-teman. Tapi itu bukan perkataanku yang sebenarnya. Aku hanya terlalu gengsi, sekarang aku mengerti. Gengsi itu semua palsu. Aku tidak butuh gengsi, tidak butuh ketulusan, aku hanya butuh kamu. Berikan aku kesempatan lagi, oke? Liang Tianche, apa aku terlalu baik sama kamu? Kamu.
Jangan-jangan kamu mau main-main. Drama CEO kejar istri sampai kuburan? Sayangnya kamu bukan CEO. Dan aku juga bukan bunga parasit yang polos. Aku punya penilaian sendiri. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Haruskah kuperlihatkan isi hatiku padamu? Liang Qianche, kau kekanak-kanakan sekali. Penderitaanmu tidak bisa meredakan penderitaanku. Penderitaanku dipaksakan. Sedangkan penderitaanmu adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bisakah kita disamakan? Jangan pergi. Kau yakin ingin menolakku? Lepaskan. Lepas. Suatu hari nanti, kau akan kembali memohon padaku. Dibikin merah semua. Untung ada Cheonji dan yang bisa menenangkan. Selesai. Tidak, aku harus memberitahu Liang Qichen. Liang Qichen ini. Kerjasama proyek kali ini, pihak klien sangat puas. Aku lega. Rapat internal. Orang yang tidak berkepentingan segera pergi. Orang yang tidak berkepentingan. Kakak baru menikah mungkin tidak menyadari, beberapa pemegang saham lama telah mengalihkan sahamnya padaku. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar. Semoga adik bisa membawa grup lebih maju. Ramu sudah berakhir, Kak. Liang Tianche, kita tetaplah saudara. Kuharap kau kembali ke jalan yang benar. Lalu bagaimana? Aku lebih memilih. Tidak pernah memiliki kakak sepertimu. Sejak kecil, setiap kali menyebut putra keluarga Liang, orang selalu mengingatmu dulu. Di luar pun banyak yang salah mengiraku sebagai dirimu. Bahkan jika tidak salah, ini adik Liang Qichen. Apakah aku tidak pantas punya nama sendiri? Akulah hidup di bawah bayang-bayangmu. Sungguh lucu. Bukankah kau sejak kecil suka bermain dan tidak suka belajar? Bermasalah di luar, selalu menyuruhku yang menanggung akibatnya? Semua ini adalah pilihanmu sendiri. Kenapa sekarang kau menyesal? Perdebatan tidak ada gunanya, Kak. Lihat saja bagaimana. Aku selangkah demi selangkah mencapai posisiku. Sekarang perusahaan. Nanti Sudan 11. Kamu ini, hujan-hujanan tidak tahu menghindar. Karena aku tahu kau akan menjemputku. Kamu juga bisa cari tempat buat sembunyi dan nunggu aku. Tapi aku, cuma pengen kamu kasihan sama aku. Asisten Wang bilang. Aku ini kayak anjing kecil yang kehujanan. Kamu memang benar-benar si Little Green Tea. Minum air hangat.
Siapa suruh aku udah jatuh miskin? Aku harus cari pelindung. Sekarang cuma tinggal tubuh ini yang tersisa. Mohon diterima dengan senyuman, Nona Su. Kalau cuma tinggal tubuh, harus lebih dirawat. Pakai wet hair dan biar kencang dan anti keriput. Nanti kalau udah tua, gimana mau tinggal di hatiku? Kalau gitu aku bakal terus pakai, terus tinggal di hatimu. Kok kamu bisa baik banget sama aku? Aku sekarang udah nggak punya apa-apa. Kamu masih mau cinta aku? Apa kamu kehujanan sampai jadi bodoh? Aku akui awalnya. Memang karena kamu adalah ahli waris keluarga Liang. Baru suka sama kamu, tapi sekarang aku cuma suka kamu. Selamanya cuma suka aku. Sebelah sayang, ayahmu tiba-tiba datang. Lihat ini. Sekarang kamu udah dipecat dari Dewan Direksi. Dia kan orang yang matre, pasti nggak ada niat baik. Sekarang satu-satunya yang bisa menarik perhatiannya cuma Wet Herdan. Aduh anakku, kok masih sama dia? Dia udah jatuh di keluarga Liang. Cepat cerai sama Liang Qichen. Yang pegang kekuasaan sekarang kan mantan pacarmu, coba baikan sama dia. Pergi. Selain jual anak, kamu bisa apa? Nggak cerai juga gak apa-apa. Kasih aku teknologi inti Liang. Kalau nggak, aku ngapain jaga anakku? Teknologi nggak bakal aku kasih, aku dan Achen juga nggak bakal pisah. Sejak kamu ninggalin Mama, aku nggak bakal maafin kamu selamanya. Sekarang pergi dari sini. Ayo pergi. Baru kamu bilang, nggak bakal pisah sama aku. Aku seneng banget. Kita berdua sekarang sama-sama miskin, cocok banget. Sebenarnya aku nggak bangkrut. Terus kamu ngapain ngemis-ngemis di pinggir jalan? Maksa ikut aku ke gubuk ini, bohong semua ya. Maafin aku, 11. Jangan marah. Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya aku sudah tahu saat Ache mencuri stempel. Jadi aku bekerja sama dengan para pemegang saham untuk menjebaknya. Jika dia tidak berniat jahat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi jika dia ingin berbuat onar, dia akan menyadari. Semua saham di tangannya sudah di-short. Apa aku terlalu kejam? Ada apa sih 11? Jangan marah. Kalau kamu tidak senang, pukul aku saja. Jangan menangis. Syukurlah, aku masih istri orang kaya. Kerja bagus, Liang Qichen. Kedepannya, orang seperti ini harus diperlakukan seperti ini. Jangan bohongi aku lagi. Syukurlah kamu tidak marah. Kumpulkan semua orang untuk rapat. Kamu dari departemen mana? Adik, menurutmu aku cocok di departemen mana? Kamu kok datang? Aku melihat laporan keuangan bulan lalu, hasilnya sangat mengecewakan. Inikah semua kemampuanmu? Kamu tidak berhak mempertanyakanku. Sepertinya kamu belum menyadari penerbitan ESOP. Dan masuknya VC baru. Sahammu yang awalnya 40%. Sekarang sudah diencerkan menjadi kurang dari 0,4%. Sekarang, akulah pemegang saham mayoritas. Kamu kalah, adik. Tidak mungkin. Kalian bekerja sama untuk menipuku. Awalnya sahammu di grup hanya 5% lebih sedikit dariku. Aku bekerja keras di perusahaan, sementara kamu hanya menikmati hasilnya. Kukira ini adalah bentuk kasih sayangku padamu. Tapi tak kusangka kamu serakah. Adik, mulai sekarang kamu harus belajar mandiri. Aku tidak bisa dapatkan, jangan harap orang lain bisa dapatkan. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berlutut memohon padaku.
Aku akan membelikanmu kue favoritmu. Tunggu aku. Siap. Kamu akhirnya bangun. Aku punya firasat tidak enak. Kenapa tidak angkat telepon? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Sayang sekali, kakak tidak akan pernah bisa mengangkat teleponnya lagi. Untuk apa kamu menculikku? Asalkan aku membunuhmu. Semua yang kamu punya akan menjadi milikku. Inikah yang kamu inginkan? Ya. Melihatmu menderita membuatku senang. Kita kan saudara kandung. Saudara kandung lagi? Saat kamu mengambil segalanya dariku. Pernahkah kamu berpikir aku adalah adikmu? Dulu waktu kecil kamu tidak seperti ini. Jangan ganggu kakakku. Kakak, jangan takut, Aceh akan melindungimu. Kamu juga bilang itu dulu waktu kecil. Orang bisa berubah, bukan? Halo Asisten Wang, apakah Acen masih di kantor? Sudah pulang setelah jam kerja. Halo, apakah Acen pernah ke klub malam? Tidak. Oke, kalau dia pergi, beritahu aku ya. Selalu hanya menyukaiku. Acen, kita sudah berjuang sampai sekarang. Kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Liang Qichen, kamu di mana? Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Kalau ingin menyelamatkan Liang Qichen, datang sendiri. Alamat sudah dikirim ke HPMU. Halo, halo. Halo. Acen, kamu baik-baik saja? Jangan mendekat, tetap di situ. Aceh, aku tahu niatmu tidak buruk. Ada masalah apa? Kita bisa duduk dan bicara baik-baik. Benar kan? Sekarang baru mau bicara baik-baik? Sudah terlambat, kakak ipar. Aceh, apa yang kamu mau, aku bisa berikan. Lepaskan dia. Aku mau kamu. Mendekat. Xiao 11, jangan. Acen, Ambil pisau dan tusuk dirimu sendiri. Tusuk sampai aku puas. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau pisaunya tidak stabil. kalau ada dendam, tujukan padaku. Tahan sebentar, bantuan akan segera datang. Asisten Wang, aku tahu di mana Acen sekarang. Sekarang juga lacak HP-ku. Jangan tantang kesabaranku. Jangan. Kakakku yang tinggi hati. Akhirnya kau menundukkan kepala muliamu. Kamu baik-baik saja. Liang Qichen, hari ini adalah hari kematianmu. Jangan.
Kenapa? Kenapa kamu rela mati untuknya? Benar, Setimpalkah? orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Aku tidak percaya. Aku tidak terima. Aku tidak percaya akan terus kalah. 11 kecil. Aku ingin kau selalu mengingatku, aku ingin kau setiap kali melihat kakakku akan teringat padaku. Kakak. Kau takkan pernah bisa menandingi seorang yang sudah mati. Kakak. Aku menang. Wanita ini kejam sekali. Aku dirawat sebulan baru kau kunjungi 29 kali. Aduh geli, jangan menggesek-gesek. Makin kekanak-kanakan kamu. Aku merindukanmu. Apa kau merindukanku? Oh iya. Raba deh, aku rajin pakai Weather dan Lo. Kecantikanku masih utuh. Kondisimu belum pulih, jangan macam-macam. Siapa bilang? Aku sehat-sehat saja. Gak percaya. Gak percaya? Tunggu saja.